Kesalahan timnas U23 ditemukan, pundit senior ingatkan PSSI. Program naturalisasi PSSI berkelanjutan, KNVB mulai gelisah. Pemain yang layak dibawa STY gabung Shonam LC. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kesalahan timnas U23 ditemukan, pundit senior ingatkan PSSI. Kabar menarik datang dari pundit senior, Bung Binder, yang memberi peringatan tegas kepada PSSI selaku Federasi Sepak Bola di Indonesia agar tak mengulangi kesalahan fatal bagi timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kesalahan fatal yang dimaksud Bung Binder merujuk pada apa yang terjadi pada timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Kala itu, Sintayong kesulitan membawa pemain terbaik lantaran klub Liga 1 membatasi pemanggilan pemain serta PSSI gagal melobi klub luar negeri karena bukan agenda FIFA. Beruntungnya, Sintayong masih mampu mengendalikan timnas U23 Indonesia hingga bisa mencapai babak final Piala AFF U23 2023. Menurut Bung Binder, saat itu timnas Indonesia masih beruntung karena bermain di level Asia Tenggara. Dan kini di Piala Asia U23, Bung Binder berharap PSSI bisa mengupayakan agar pemain inti timnas Indonesia bisa mendapatkan izin bermain dari klubnya masing-masing. Nah, saya rasa harapkan dari federasi atau PSSI bukan saja bisa melakukan pendekatan ke klub-klub di Liga 1 mulai sekarang, tapi juga ke klub di luar negeri yang ada pemain-pemain inti timnas Indonesia. Tegas Bung Binder. Menariknya, pengamat berkepala pelontos itu juga menyarankan kepada PSSI agar terus memonitor perkembangan pemain timnas Indonesia. Pasalnya, STY memiliki target untuk membawa Garuda Muda lolos dari fase grup Piala Asia U23 demi menggaransikan kontrak baru. Sebelumnya, PSSI sendiri menegaskan telah mulai bergerak untuk mendapatkan solusi terbaik terkait pemain inti yang akan memperkuat timnas Indonesia U23. PSSI bahkan telah merencanakan Garuda Muda untuk menjalani pemusatan latihan di Dubai guna mematangkan skuad sehingga mampu berbicara banyak di Piala Asia U23. Pemain yang layak dibawa STY gabung Shonam LC. Pertama, Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri menjadi salah satu bintang timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ia mencetak satu assist manis atas gol yang dibuat Marcelino Ferdinand ke gawang Irak di Piala Asia 2023. Setelah bersinar di Piala Asia 2023, winger PSM Makassar ini dikabarkan diminati oleh klub luar negeri. Bahkan melalui Instagram pribadinya, Yaakob seakan memberikan kode ingin meninggalkan PSM Makassar. CEO PSM Makassar Sadikin Aksa sendiri tak akan melarang jika Yaakob Sayuri ingin melanjutkan karir di luar negeri. Untuk itu, kesempatan Sintayong membawa Yaakob Sayuri ke Shonam LC akan sangat terbuka lebar. Kedua, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta bisa dibilang penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Musim lalu ia berstatus sebagai top skor pemain lokal dan membawa PSM Makassar merengkuh gelar juara. Di musim ini, Ramadan Sananta juga menjadi striker andalan Persis Solo. Sayangnya, kualitas penyerang 21 tahun ini batal dimanfaatkan Sintayong di Piala Asia 2023 karena mengalami cedera punggung. Jika bergabung dengan Shonam LC di mana STY menjadi penasihat klub tersebut, Ramadan Sananta pun diprediksi bakal terus berkembang. Jika begitu, ujung-ujungnya timnas Indonesia lah yang diuntungkan. Ketiga, Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan bek andalan Sintayong dari level U19, U23 hingga kini di tim senior. Ketenangan dan kemampuan mendistribusikan bola ke lini depan menjadi kelebihan bek andalan Persija Jakarta ini. Dari deretan pemain belakang timnas Indonesia saat ini, hanya Rizky Ridho dan Wahyu Prastio dari PSIS Semarang yang mentas di Liga 1. Karena itu sekarang waktu yang tepat bagi Rizky Ridho untuk mengembangkan karirnya di luar negeri. Alhasil, sang pemain nantinya dapat bersaing dengan bek keturunan yang saat ini menghiasi skuad Garuda. Program naturalisasi PSSI berkelanjutan, KNVB mulai gelisah.
Program naturalisasi pemain keturunan yang terus digencar oleh PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia kembali mengundang perhatian Federasi Sepak Bola Belanda, yakni KNVB. Sebagaimana diketahui, program naturalisasi mungkin menjadi salah satu cara PSSI untuk bisa memajukan persepak bolaan tanah air dan juga membuat timnas Indonesia bisa berprestasi. Di samping pembinaan pemain muda yang juga tengah dilakukan oleh Sintayong. Menariknya, pemain keturunan yang menjadi andalan tim merah putih saat ini kebanyakan datang dari Belanda. Sebut saja nama-nama seperti Justin Hapner, Sein Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Mark Klok yang menjadi pilar penting timnas Indonesia. Bahkan para pemain tersebut menegaskan diri untuk membela lambang Garuda di dada lantaran memiliki darah Indonesia. Setelah gelaran Piala Asia 2023 sendiri, kekuatan timnas Indonesia diprediksi bakal semakin kuat di setiap posisinya. Hal itu karena ada beberapa pemain asal Belanda yang bakal segera dinaturalisasi sebagai seorang WNI. Mereka adalah Jesus Detejoyon, Martin Paes, Ragnar Oratmangun, hingga Tom Haye yang sedang menjalani proses naturalisasi. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KNVB Gits Deyang mengaku tidak mempermasalahkan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun Gits Deyang menegaskan sepak bola Indonesia jangan bergantung pada satu situasi. Menjawab statement tersebut, kombinasi pemain keturunan dan lokal yang dilakukan Sintayong terbukti berhasil dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatan di level Asia Tenggara dan juga Asia.